mana pada skrotum itu terasa membesar dan biasanya membesarnya itu terasa kalau dipegang oleh diri sendiri, megang itu rasanya kok keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Kita di sini bertemu lagi di konten STJ TV bersama saya Rusda Rodiana dan juga narasumber utama kita yakni Prof. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat nih. Sehat-sehat. Kan tiap hari olahraga. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman, kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang terjadi terkait pembesaran skrotum atau kantong buah zakar. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu fenomena yang terjadi di masyarakat, tumor testis. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan tumor testis? Kita akan membahasnya bersama Prof. Toyo. Ya, terima kasih. Jadi, tumor testis adalah suatu pembesaran atau benjolan pada testis yang di mana pada skrotum itu terasa membesar dan biasanya membesarnya itu terasa kalau dipegang oleh diri sendiri, megang itu rasanya kok keras gitu. Jadi bisa dibandingkan dengan testis sebelahnya, biasanya kan tidak bareng biasanya satu-satu lah gitu. Jarang itu yang bareng jarang. Kan dibandingkan di raba itu rasanya kok testis saya kok keras ya, keras tambah besar. Itu kemungkinan adalah tumor testis. Yang biasanya membesar dan kok padat keras dibandingkan dengan satunya itu berarti kira-kira itu dan biasanya tidak nyeri, tidak sakit biasanya. Itu namanya itu tumor testis. Kira-kira begitu, kira-kira. Ya tentunya kita belum tahu kepastiannya kan tentunya, tapi kira-kira itu tumor testis ya. Nah, selain setelah merasakan ada keras, kira-kira gejala apa yang biasanya dirasakan oleh seseorang yang ternyata dibilang tumor tadi? Ya itu. Jadi kok testisnya merasa membesar dan kok tidak oleh diri sendiri meraba itu kok padat keras, itu rasanya keras sekali dibandingkan satunya dan terasa berat gitu ya. Itu ya kemungkinan itu adalah tumor testis itu. Ya. Oke. Berarti untuk cara mendiagnosanya bagaimana, Prof? Kalau untuk mendiagnosa ini tumor testis apa bukan, tentunya kita seperti biasa dokter selalu memeriksa mulai dari anamnesa ya, keluarnya itu mulai kapan, membesar testis itu mulai kapan ya kan. Kemudian terasa nyeri apa tidak, terus bertambah besar apa tidak, hilang timbul apa tidak ya, itu nah, memastikan itu di anamnesa namanya, wawancara gitu ya. Setelah itu kemudian setelah dia wawancara tadi, anamnesa tadi tentunya diperiksa fisiknya, itu dilihat tadinya apa, dilihat dulu, dilihat yang namanya inspeksi dulu, kemudian setelah inspeksi tentunya kita lihat dengan kita periksa dengan palpasi, diraba dengan tangan, dokter masih meraba dengan tangan itu nanti padat apa kenyal gitu ya. Kalau misalnya padat keras, atau agak benjol misalnya, atau keras banyak tunggul-tunggul, atau mungkin juga tidak bertunggul tapi terasa padat keras, kira-kira itu adalah tumor ya. Kemudian juga kalau memang itu setelah selesai saat itu bisa juga setelah diperiksa palpasi tadi itu mungkin juga dengan auskultasi ya, diperiksa dengan stetoskop itu ada enggak misalnya ada suara khusus atau tidak. Kalau tidak ada kemungkinan itu tumor testis ya kan. Nah setelah itu baru kalau masih kemudian diperiksa juga penunjangnya adalah laboratorium tentunya ya. Laboratorium itu biasanya kita periksa ada yang khususan di tumor testis adalah alfa fetoprotein sama beta Hg, kita periksa itu pemeriksaan khusus itu ya. Alfa fetoprotein dan beta Hg sama lab yang lain tentunya ya, urin lengkap, darah lengkap dan sebagainya ya. Setelah itu kemudian juga kita kalau mengandung ditambah lagi dengan periksa USG. USG-nya mulai dari perutnya di USG sampai di skrotumnya, dan kemudian ditambah dengan CT scan ya, CT scan abdomen sama scan skrotumnya itu diperlukan karena ingin tahu ini benar tes tumor testis betul, kemudian ada menyebar ke tempat lain atau tidak. Oh iya. Nah, menyebar ke tempat lain dia harus di USG sama di CT scan. Itu supaya tahu ini nyebar kemana misalnya. Kemudian juga kita tahu stagingnya sampai berapa. Stagingnya itu ya, staging itu artinya tumor ini stagingnya apa? Sudah di tahap apa ya itu mungkin dilihat situ, itu perlu pemeriksaan USG sama
CT scan biasanya. Kalau perlu MRI juga kalau diperlukan gitu ya. Jadi artinya menggunakan itu. Tapi tetap utama adalah pemeriksaan fisik tadi itu. Jadi anamnesa, fisik dan sebagainya itu. Itu akan terus bertambah tadi CT scan, kemudian USG, kemudian MRI dan sebagainya itu. Itu melihat untuk melihat stagingnya atau penyebarannya sampai di mana juga gitu ya. Nah, berarti ketika seseorang sudah periksa, sudah dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kira-kira apa yang akan dilakukan sebagai tindakan? Ya, tindakan tergantung juga tergantung pada stagingnya. Daripada staging itu termasuk apa itu? Staging itu ya ini ya tingkatnya tadi, grade-nya lah. Ya, grade-nya sampai di mana. Kemudian setelah itu ya bisa dilakukan operasi ya, bisa dilakukan operasi, diambil tesisnya bisa. Kemudian juga bisa diteruskan dengan kemoterapi ya, kemoterapi khusus untuk testis, bisa juga dilakukan dengan radiasi, ya bisa dioperasi, kemudian ditambah kemo mungkin ya, bisa juga ditambah dengan radiasi. Jadi operasi, kemudian di kemo dan di radiasi itu memang satu terapi yang saling terkait, maksudnya yang harus diberikan pada tumor testis itu, artinya itu satu rangkaian terapi lah, rangkaian terapi itu. Tapi tentunya juga nanti diperiksa semuanya tadi ya, jadi supaya tahu stagingnya. Mungkin juga tadi belum selain CT scan, karena juga periksa juga torak foto dada supaya melihat metastasisnya juga itu. Ya, itu ya. Nah, seperti tumor pada umumnya dalam artian yang terjadi di anggota tubuh yang lain, kira-kira apakah ada resiko terjadi ulangan untuk tumor testis? Ya, jadi tumor testis pun memang ada faktor kemungkinan residip ada juga. Residip juga, ya residip itu timbul lagi atau juga bisa juga menyebar ke tempat lain, metastase metastase ke paru-paru, ke liver, ke tempat lain itu mungkin ke liver ya, jadi harus tetap dipaspadai, jadi artinya bisa menyebar ke tempat lain. Oleh karena itu ya tentunya setelah dilakukan pemeriksaan tadi ya perlu dievaluasi lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan operasi juga masih tetap dievaluasi lagi. Oke, baik. Kira-kira saran apa yang ingin Prof sampaikan bagi masyarakat di luar sana yang barangkali sekarang sedang proses penyembuhan atau hal-hal yang harus diwaspadai ke depannya? Jadi kalau misalnya sudah jelas pasti dalam misalnya tumor testis dan sudah dilakukan penanganannya ditangani oleh dokter ahli urologi misalnya, sudah dioperasi, di kemo, mungkin kemudian tambah dengan radiasi, nah tentunya setelah itu harus kontrol terus ke dokternya untuk mengantisipasi tadi itu, mungkin bisa residip ya, bisa juga menyebar ke testis satunya misalnya, bisa juga demikian, atau menyebar ke tempat lain, jadi metastase ke tempat lain. Jadi artinya bahwa setelah dioperasi dan di kemo dan radiasi pun tetap harus kontrol ke dokternya terus untuk dievaluasi lagi ya apakah menyebar atau tidak, dan terapi itu bisa berlanjut juga gitu. Artinya tidak selesai sedemikian, tapi insya Allah kalau misalnya stagingnya artinya belum jauh, belum parah, itu insya Allah sembuhnya bisa sempurna juga, artinya bisa sembuh sempurna. Tergantung, makanya tidak boleh terlambat. Jadi kalau misalnya ada jelas tumor testis harus segera ke dokter, segera dilakukan penanganan lebih lanjut, nah, supaya tidak terlambat. Kalau tidak terlambat, insya Allah beberapa pasien saya itu ada juga yang tumor testis, tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Ya tidak ada jadi sudah kita lakukan operasi, kemudian kita kemo dan radiasi juga, alhamdulillah sembuh dan sampai sekarang masih hidup juga. Artinya itu tidak ada apa-apa. Ya, tapi kita kontrol ya. Kontrol. Harapan hidupnya masih bagus. Yang penting jangan sampai terjadi penyebaran. Ya kalau sudah metastase jauh ya susah lah. Resiko, ya tentunya makanya kalau awal-awal segera dokter dan insya Allah hasilnya bagus. Hasil bagus sekali dan bisa sembuh lah insya Allah begitu ya. Oke, baik. Itu tadi teman-teman edukasi yang bisa disampaikan oleh Prof Toyo. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang barangkali menemukan kasus atau saudara tumor testis, jangan khawatir karena ternyata untuk angka harapan hidup masih lumayan tinggi. Ke depan untuk mengedukasi saudara-saudara, jangan lupa untuk memberikan dan membagikan konten-konten yang ada di STJ TV agar Indonesia semakin sehat, semakin cerdas. Demikian konten dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama STJ, kita semua sehat dan cerdas.